Seorang miliuner memaksa putrinya menikah dengan petani sederhana tanpa menyadari apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Sejak saat itu, jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Mari kita lanjutkan. Matahari terbit dengan malas di atas atap-atap kediaman Wijaya, sinarnya yang keemasan menembus tirai, sutra di kamar Sari. Sang pewaris muda itu berguling di antara spray, mengabaikan ketukan keras di pintunya. Sari, bangunlah sekarang. Ibumu ingin menemuimu di kantor segera. Suara melengking kepala pelayan bergema di seluruh ruangan. Sari mengerang, membenamkan wajahnya di bantal. Di usianya yang 25 tahun, dia masih berperilaku seperti remaja pemberontak, membuat ibu tirinya, Kartika, putus asa. Dengan helaan napas menyerah dia perlahan bangkit. Rambut hitam panjangnya jatuh seperti air terjun di bahunya. Ya, aku datang, gumamnya, menyeret kakinya ke kamar mandi. Sementara bersiap-siap, Sari tidak bisa menghindari rasa cemas. Panggilan ke kantor Kartika tidak pernah pertanda baik. Sejak kematian ayahnya 3 tahun lalu, hubungan di antara mereka telah memburuk hingga menjadi perang dingin, berupa tatapan dingin dan komentar tajam. 20 menit kemudian, Sari berdiri di depan pintu kayu jati kantor yang megah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pelan. "Masuk," suara dingin Kartika terdengar dari dalam. Sari masuk menemukan sosok ibu tirinya yang berpakaian sempurna. Kartika, di usianya yang 50 tahun, masih menjadi wanita cantik, dengan rambut pirang platinumnya yang ditata rapi dan mata birunya yang tajam tertuju pada gadis itu. "Duduklah Sari," perintah Kartika, menunjuk kursi di depan mejanya. Sari mematuhi, menyilangkan kakinya dan mengangkat alis dengan sikap menantang. "Ada apa sekarang, Kartika? Apakah tukang kebun mengeluh karena aku menginjak mawar lagi?" Kartika mengabaikan sindiran itu, bibirnya membentuk garis tegang. "Sudah waktunya kita bicara tentang masa depanmu, Sari. Kamu telah hidup seperti putri manja terlalu lama. Saatnya kamu memikul tanggung jawab." Sari tertawa pahit. "Tanggung jawab? Maksudmu perusahaan yang ayahku tinggalkan untukku dan kamu kelola seolah-olah milikmu sendiri?" Mata Kartika berkilat berbahaya. "Perusahaan-perusahaan itu membutuhkan seseorang yang dewasa dan mampu memimpin. Kamu, sayangku, tidak siap sama sekali." "Siapa yang bilang begitu? Kamu?" Sari mencondongkan tubuh ke depan. Matanya yang coklat bersinar menantang. "Aku pewaris yang sah. Perusahaan-perusahaan itu milikku secara hukum." Kartika berdiri perlahan, mengelilingi meja hingga berdiri di depan Sari. "Pewaris," kata yang menarik. "Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu tidak mirip sama sekali dengan ayahmu?" Sari merasa jantungnya berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" Kartika tersenyum, senyum dingin dan penuh perhitungan yang tidak mencapai matanya. "Oh, tidak penting. Aku hanya bertanya-tanya apakah kamu benar-benar tahu posisimu dalam keluarga ini." Sebelum Sari bisa menjawab, Kartika melanjutkan, "Tapi bukan itu yang ingin kubicarakan hari ini. Aku telah membuat keputusan tentang masa depanmu, Sari. Sudah waktunya kamu menikah." Gadis itu berdiri dengan cepat, matanya terbelalak lebar. Apa kamu gila? Kamu tidak bisa memutuskan itu untukku." "Oh, tapi aku bisa," jawab Kartika dengan tenang. "Sebagai walimu sampai usia 30 tahun, menurut wasiat ayahmu, aku memiliki wewenang untuk mengambil keputusan menyangkut kesejahteraanmu. Dan aku telah memutuskan bahwa kamu membutuhkan suami yang mengajarimu nilai kerja keras dan kerendahan hati." Sari mundur, menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan mengizinkannya." Kartika mendekat, suaranya turun menjadi bisikan mengancam. "Kamu bisa melawan, tentu saja. Tapi ingat, sayang, aku punya kekuatan untuk membuat hidupmu sangat sulit. Benarkah kamu ingin menantangku?" Pada saat itu ketukan di pintu menginterupsi adegan tegang tersebut. "Masuk," panggil Kartika tanpa mengalihkan pandangan dari Sari. Pintu terbuka, menampakkan seorang pria muda sekitar 30 tahun berpakaian sederhana namun bersih.
Dia memiliki rambut coklat berantakan dan jenggot beberapa hari. Tapi yang paling menarik perhatian adalah matanya yang hijau, intens dan tajam. "Ah, Bima, tepat waktu," kata Kartika. Nadanya berubah menjadi manis yang palsu. "Sari, perkenalkan, Bima Santoso, calon suamimu." Sari merasa dunia berhenti di sekelilingnya. Dia memandang Bima, lalu Kartika, dan kembali ke Bima. Pria itu tampak sama terkejutnya dengan dirinya. Mata hijaunya terbuka lebar. "Ini lelucon, kan?" Akhirnya Sari berkata. Suaranya nyaris berbisik. Kartika tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Sama sekali tidak, sayang. Bima adalah pekerja jujur, pemilik peternakan kecil di pinggiran kota. Kurasa dia akan menjadi pengaruh yang sangat baik untukmu. Bima melangkah maju, mengulurkan tangan kalusnya kepada Sari. "Senang bertemu dengan Anda, Nona Wijaya," katanya. Suaranya berat dan lembut secara bersamaan. Sari mengabaikan tangan yang terulur berbalik ke Kartika dengan kemarahan di matanya. "Kamu tidak bisa memaksaku menikah dengan seorang peternak. Ini konyol." "Jaga kata-katamu, Sari," peringatan Kartika. "Bima adalah pria terhormat dan pekerja keras. Tepat seperti yang kamu butuhkan untuk meluruskan jalanmu." Bima perlahan menurunkan tangannya, bayangan rasa sakit melintasi wajahnya atas penghinaan jelas dari Sari. "Nyonya Wijaya, saya tidak mengerti. Saya pikir Anda memanggil saya untuk membahas pinjaman untuk peternakan saya." Kartika berbalik ke arahnya. Senyum penuh perhitungannya kembali ke wajahnya. "Oh Bima, ini jauh lebih baik daripada pinjaman. Dengan pernikahan ini, kamu akan memiliki akses ke sumber daya yang bahkan tidak pernah kamu impikan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membantu Sari menjadi dewasa dan menjadi wanita yang bertanggung jawab." Sari tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang surreal. "Kalian tidak bisa memutuskan ini untukku. Aku menolak dengan tegas." Kartika mendekatinya, menurunkan suaranya sehingga hanya Sari yang bisa mendengarnya. "Pikirkan baik-baik, sayang. Jika kamu menolak, aku bisa mulai mengajukan pertanyaan tentang legitimasimu sebagai pewaris. Benarkah kamu ingin mengambil risiko kehilangan segalanya?" Warna meninggalkan wajah Sari. Apa yang Kartika ketahui? Apakah ada kebenaran dalam sindiran sebelumnya? Keraguan tertanam di pikirannya, dan untuk sesaat dia merasa benar-benar tersesat. Bima, yang tidak mengetahui percakapan pribadi antara kedua wanita itu, tampak semakin tidak nyaman. "Nyonya Wijaya, dengan segala hormat, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak mengenal putri Anda dan..." "Omong kosong," Kartika memotongnya. "Kalian akan punya banyak waktu untuk saling mengenal. Pernikahan akan dilaksanakan dalam sebulan." "Sebulan?" seru Sari, keluar dari kebisuannya. "Ini gila. Aku tidak akan terus mendengarkan kebodohan ini." Dengan kata-kata itu, Sari menuju pintu, tapi Kartika menghentikannya dengan tangan yang kuat di lengannya. "Pikirkan baik-baik, Sari. Ingat apa yang dipertaruhkan." Sari melepaskan diri dengan kasar dan berlari keluar dari kantor, meninggalkan Bima yang kebingungan dan Kartika yang tersenyum di belakang. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran persiapan yang gila dan pertengkaran panas. Sari melawan sekuat tenaga, tapi Kartika memegang semua kartu. Dengan ancaman terselubung untuk mengungkapkan rahasia yang bahkan tidak diketahui Sari, sang pewaris muda menemukan dirinya terjebak dalam jaring manipulasi dan pemerasan emosional. Bima, di sisi lain, beberapa kali mencoba berbicara dengan Sari, menjelaskan bahwa dia juga tidak setuju dengan pengaturan ini, tapi gadis itu menghindarinya seperti wabah. Baginya, Bima mewakili semua yang dia benci dari situasi ini. Hilangnya kebebasannya, pengkhianatan Kartika, dan masa depan yang tidak pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Saat hari pernikahan semakin dekat, Sari semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dia mencoba mencari bantuan hukum, tetapi menemukan bahwa Kartika telah sangat cerdik dalam memanipulasi wasiat ayahnya. Tanpa bukti konkret penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuasaan, Sari secara hukum terikat pada keputusan ibu tirinya hingga berusia 30 tahun. Malam sebelum pernikahan, Sari berada di kamarnya,
memandang keluar jendela ke arah taman luas kediaman Wijaya. Air mata diam mengalir di pipinya saat dia merenungkan kehidupan yang akan segera dia tinggalkan. Ketukan pelan di pintu mengejutkannya. "Masuk," katanya, cepat-cepat menghapus air matanya. Untuk kejutannya, Bima yang masuk. Dia tampak tidak nyaman dan tidak pada tempatnya di kamar mewah itu. Dengan tangannya yang kasar gelisah, memuntir topi yang dibawanya. "Nona Sari," dia mulai, suaranya lembut dan tenang. "Saya tahu Anda tidak ingin bertemu saya, tapi saya perlu berbicara dengan Anda sebelum besok." Sari berbalik, melipat tangannya di dadanya. "Apa maumu? Datang untuk menikmati keberuntunganmu? Untuk membanggakan bagaimana kamu berhasil menikahi pewaris kaya?" Bima menggelengkan kepala, ekspresi sakit melintasi wajahnya. "Tidak, bukan itu. Saya datang untuk mengatakan bahwa saya minta maaf, bahwa saya tidak pernah ingin menjadi bagian dari ini." "Lalu mengapa kamu menerimanya?" tanya Sari. Suaranya syarat dengan kepahitan. Bima menghela napas dalam-dalam. "Karena saya tidak punya pilihan, ibu tiri Anda. Dia mengancam akan mengambil peternakan saya jika saya tidak menerima. Itu semua yang saya punya, semua yang tersisa dari..." Dia berhenti tiba-tiba, seolah-olah hampir mengungkapkan sesuatu yang menyakitkan. Sari, meskipun marah, tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Dari apa?" tanyanya, suaranya lebih lembut sekarang. Bima menggelengkan kepala. "Tidak penting, yang ingin saya katakan adalah saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Kita berdua terjebak dalam situasi ini." Untuk pertama kalinya sejak bertemu dengannya, Sari benar-benar memandang Bima. Dia melihat kejujuran di matanya, kelelahan dalam posturnya. Dia bukan penjahat yang dia bayangkan, tapi korban lain dari permainan Kartika. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Sari. Suaranya hampir berbisik. Bima perlahan mendekat, seolah takut mengejutkannya. "Saya tidak tahu. Tapi mungkin jika kita bekerja sama, kita bisa menemukan jalan keluar." Sari menatapnya, terkejut oleh tekad dalam suaranya. Untuk sesaat dia merasakan secercah harapan. "Mungkin," jawabnya, memperbolehkan dirinya tersenyum kecil. Sementara Bima pamit dan keluar dari kamar, Sari tetap berpikir, besok dia akan menikah dengan pria ini, meninggalkan kehidupan mewah yang dikenalnya, dan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia tidak merasa sepenuhnya sendiri. Hari pernikahan dimulai dengan mendung, seolah langit sendiri mencerminkan suasana hati pengantin. Upacara tersebut merupakan acara kecil dan suram, dengan Kartika memimpin semuanya dengan senyum kepuasan yang membuat darah Sari mendidih. Ketika pendeta mengucapkan kata-kata yang menentukan, "Saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri," Sari merasa bagian dari dirinya mati. Dia memandang Bima, melihat kasih sayang di matanya, dan tahu bahwa setidaknya dalam hal ini dia tidak sendirian. Sore itu juga, dengan waktu yang nyaris cukup untuk mengganti gaun pengantinnya dengan pakaian yang lebih nyaman, Sari menemukan dirinya naik ke truk tua bersama Bima. Koper-kopernya penuh dengan pakaian desainer dan perhiasan mahal, tampak tidak pada tempatnya di kendaraan Reyot itu. Saat mereka menjauh dari kediaman Wijaya, Sari memandang melalui kaca spion. Dia melihat Kartika berdiri di pintu masuk. Senyum kemenangannya terlihat bahkan dari kejauhan. Pada saat itu, Sari bersumpah bahwa suatu hari dia akan kembali. Dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Perjalanan ke peternakan Bima panjang dan sunyi. Sari memandang keluar jendela, melihat bagaimana pemandangan kota secara bertahap memberi jalan bagi ladang dan padang rumput. Ketika akhirnya mereka tiba, matahari sudah terbenam. Peternakan Bima kecil namun nyaman. Rumah kayu 2 lantai dikelilingi ladang dan kandang kecil. Bagi Sari, yang terbiasa dengan kemewahan dan kemegahan kediaman Wijaya, itu tampak seperti keluar dari kartu pos kuno. "Selamat datang di rumah barumu," kata Bima. Suaranya diwarnai campuran gugup dan bangga. Sari turun dari truk, sepatu desainernya tenggelam sedikit di tanah gembur. Dia melihat sekeliling, campuran emosi yang bertentangan berjuang di dalam dirinya. Di satu sisi, dia merasakan perasaan kehilangan dan dendam yang mendalam. Di sisi lain, sebagian kecil dirinya tidak bisa menahan untuk merasa tertarik dengan
ketenangan dan kesederhanaan tempat itu. Ini berbeda, akhirnya dia berkata, berusaha menjaga nada netral. Bima tersenyum sedikit, seolah dia telah mengharapkan reaksi yang jauh lebih buruk. Saya tahu, mungkin bukan yang biasa Anda alami, tapi saya berjanji tempat ini memiliki pesonanya sendiri. Sementara Bima menurunkan koper, Sari memberanikan diri melangkah di sekitar area. Aroma tanah basah dan rumput segar memenuhi udara, sangat berbeda dengan parfum mahal dan bau kulit di rumah besar. Dari kejauhan dia bisa mendengar lenguhan lembut, beberapa sapi dan kokok ayam yang jauh. Mau masuk? Suara Bima menariknya dari lamunan. Anda pasti lelah setelah perjalanan. Sari mengangguk dalam diam dan mengikutinya ke rumah. Interiornya sederhana namun nyaman. Furnitur kayu yang usang tapi terawat baik, tirai bunga di jendela, dan perapian batu mendominasi ruang utama. Kamar Anda ada di atas, kata Bima menunjuk tangga. Saya menyiapkannya untuk Anda. Saya harap nyaman. Sari naik tangga diikuti oleh Bima yang membawa kopernya. Kamarnya kecil dibandingkan dengan suite-nya di mansion, tapi bersih dan rapi. Tempat tidur dengan selimut patchwork, lemari kayu ek, dan meja kecil di samping jendela membentuk perabotannya. Saya akan meninggalkan Anda untuk menetap, kata Bima, meninggalkan koper di samping pintu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan ada di bawah. Ketika Bima keluar menutup pintu dengan lembut, Sari akhirnya membiarkan dirinya roboh. Dia duduk di tempat tidur, air mata yang telah dia tahan sepanjang hari akhirnya mengalir bebas. Dia menangis untuk kehidupan yang telah ditinggalkannya, untuk ketidakadilan situasinya, dan untuk ketakutan akan masa depan yang tidak pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di dapur, Bima bergerak gelisah, menyiapkan makan, malam sederhana. Dia juga merasa kewalahan dengan situasi tersebut. Dia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan cara ini, apalagi dengan wanita seperti Sari. Rasa bersalah menggerogotinya dari dalam, mengetahui bahwa dia adalah bagian dari alasan mengapa dia menderita. Seiring malam tiba, rumah tenggelam dalam keheningan yang tidak nyaman. Sari tidak turun untuk makan malam, dan Bima tidak berani mengganggunya. Keduanya menghabiskan malam pertama mereka sebagai suami istri yang dipisahkan oleh lantai kayu dan dunia perbedaan. Hari-hari berikutnya adalah periode penyesuaian yang sulit bagi keduanya. Sari, yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan santai, tiba-tiba menemukan dirinya di dunia di mana kerja keras adalah norma. Bima berusaha sabar, tapi kurangnya pengalaman Sari dalam tugas-tugas paling dasar di rumah dan peternakan sering membuatnya frustrasi. Suatu pagi, sekitar seminggu setelah kedatangannya, Sari terbangun dengan suara marah dari luar. Dia melongok, keluar jendela dan melihat Bima berdebat sengit dengan seorang pria berjas yang memegang tas. Penasaran dan sedikit khawatir, Sari dengan cepat berpakaian dan turun. Ketika dia sampai di teras, pria berjas itu sudah pergi, meninggalkan Bima dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa itu tadi? Tanya Sari, mengejutkan dirinya sendiri dengan keingintahuannya yang tulus. Bima menatapnya, seolah menimbang apakah harus berbagi masalahnya dengan dia. Akhirnya dia menghela napas dan berkata, dia dari bank. Mereka mengancam akan menyita hipotek peternakan jika saya tidak membayar tunggakan bulan ini. Sari merasakan tusukan rasa bersalah. Dia begitu tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri, sehingga tidak berhenti untuk memikirkan masalah yang mungkin dihadapi Bima. Berapa yang kamu hutang? Tanyanya, mengejutkan Bima dengan ketertarikannya. Lebih dari yang bisa saya bayar saat ini, jawabnya, mengusap rambutnya dengan frustrasi. Panen tahun lalu tidak bagus dan dengan harga yang rendah. Sari menggigit bibirnya, merenung. Sepanjang hidupnya dia dikelilingi uang, tapi tidak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana uang benar-benar dihasilkan. Melihat Bima, seorang pria yang bekerja keras setiap hari, diambang kehilangan segalanya, membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, keinginan untuk membantu. Mungkin aku bisa membantu, katanya dengan malu-malu. Aku tidak tahu banyak tentang peternakan atau panen, tapi aku tahu tentang angka dan keuangan. Aku bisa melihat akun-akunmu.
melihat apakah ada cara untuk mengatur ulang segalanya. Bima menatapnya dengan terkejut dan secercah harapan di matanya. Anda akan melakukan itu, saya kira Anda membenci semua ini. Sari mengangkat bahu, merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan berterima kasih Bima. Yah, kurasa jika aku akan berada di sini, sebaiknya aku berguna. Sore itu, Sari mendalami buku akuntansi peternakan. Untuk kejutannya, dia menemukan bahwa dia menikmati tantangan untuk memecahkan angka-angka dan mencari solusi. Ya, saat dia bekerja, Bima menjelaskan seluk-beluk bisnis pertanian. Dan dia mendapati dirinya terpesona oleh kompleksitas dan risiko yang terlibat. Seiring berjalannya hari, Sari dan Bima mulai membentuk tim yang tak terduga. Dia menyumbangkan pengetahuan, keuangan dan pendidikan bisnisnya, sementara dia berbagi pengalaman praktis dan pengetahuannya tentang tanah. Sedikit demi sedikit, ketegangan di antara mereka mulai hilang, digantikan oleh rasa saling hormat yang semakin berkembang. Suatu malam, ketika makan malam bersama, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan, Sari akhirnya berani mengajukan pertanyaan yang telah berkeliaran di benaknya. Bima, dia mulai, ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Mengapa kamu menerima pernikahan ini? Aku tahu kamu menyebutkan bahwa Kartika mengancam akan mengambil peternakanmu, tapi tidak adakah pilihan lain? Bima meletakkan garpunya dan menatap Sari dengan campuran kesedihan dan pasrah. Kebenaran adalah peternakan ini adalah semua yang tersisa dari keluarga saya. Orang tua saya membangunnya dari nol, dan ketika mereka meninggal beberapa tahun yang lalu, saya bersumpah akan mempertahankannya apapun yang terjadi. Sari merasakan gelombang empati. Maaf, aku tidak tahu. Bima menggelengkan kepalanya. Jangan minta maaf. Bukan sesuatu yang banyak saya bicarakan. Tapi ya ketika ibu tiri Anda muncul dengan tawarannya, saya merasa tidak punya pilihan. Peternakan ini adalah rumah saya, warisan saya. Saya tidak bisa kehilangannya. Sari mengangguk. Untuk pertama kalinya benar-benar memahami posisi Bima. Aku mengerti. Aku juga berjuang untuk warisanku meskipun dengan cara yang berbeda. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Kata Bima setelah sesaat diam. Ketika Sari mengangguk, dia melanjutkan. Apa maksud ibu tiri Anda ketika dia menyindir bahwa yang Sinabe benar sebagian dari keluarga? Sari merasa jantungnya berdetak kencang. Pertanyaan yang telah dia hindari sejak hari itu di kantor Kartika akhirnya terungkap. Aku tidak tahu, akunya dengan suara pelan. Tapi aku takut untuk mengetahuinya. Bagaimana jika ternyata aku bukan siapa yang selalu kupercayai? Bima mengulurkan tangannya di atas meja, lembut menggenggam tangan Sari. Itu adalah gestur sederhana, tapi penuh pengertian dan dukungan. Apapun itu, kita akan menghadapinya bersama. Bagaimanapun, kita sama-sama terlibat dalam ini, bukan? Sari melihat tangan mereka bersatu dan untuk pertama kalinya sejak tiba di peternakan, merasakan percikan harapan. Mungkin, hanya mungkin, pernikahan paksa ini bisa menjadi aliansi yang tidak terduga. Sementara itu, di kediaman Wijaya, Kartika mondar-mandir di kantornya, segelas anggur merah di tangannya. Rencananya sedang berjalan, tapi dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia telah meremehkan Sari sebelumnya dan tidak bisa membiarkan dirinya membuat kesalahan itu lagi. Dia mengambil teleponnya dan menekan nomor. Aku perlu kamu mengawasi peternakan, perintahnya tanpa basa-basi. Aku ingin tahu setiap gerakan Sari dan peternak itu dan siapkan dokumen yang kita diskusikan. Segera akan tiba saatnya untuk melaksanakan fase selanjutnya dari rencana. Saat menutup telepon, Kartika menatap potret almarhum suaminya yang tergantung di dinding. Maafkan aku, sayang, gumamnya. Tapi aku tidak akan membiarkan anak angkatmu yang tercinta mengambil apa yang menjadi hakku. Dengan senyum dingin, Kartika mengangkat gelasnya dalam tos diam. Permainan baru saja dimulai, dan dia bertekad untuk menang, tidak peduli biayanya. Hari-hari di peternakan berubah menjadi minggu dan minggu-minggu menjadi bulan. Seiring musim panas memberi jalan bagi musim gugur, Sari terkejut dengan dirinya, sendiri beradaptasi dengan kehidupan barunya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Hari-hari kerja yang panjang
yang pada awalnya tampak seperti siksaan, kini memberinya perasaan pencapaian yang tidak pernah dia alami dalam kehidupan mewahnya. Suatu pagi yang sejuk di bulan Oktober, Sari bangun sebelum fajar, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Dia berpakaian cepat dengan jeans dan kemeja flanel, pakaian yang akan dia hina beberapa bulan lalu. Tapi sekarang dia hargai karena kenyamanan dan kepraktisannya. Dia turun ke dapur dan terkejut menemukan Bima sudah bangun, bersandar di atas meja dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Bima, semua baik-baik saja?" tanyanya mendekatinya. Bima mengangkat pandangannya terkejut. "Sari, aku tidak mendengarmu turun. Aku bukan apa-apa, hanya memeriksa beberapa tagihan." Sari mengerutkan dahi, tidak yakin dengan jawabannya yang menghindar. Dia duduk di depannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kertas-kertas yang Bima coba sembunyikan. "Biar kulihat," katanya dengan tegas. Bima ragu sejenak tapi akhirnya menyerah. Sari memeriksa dokumen-dokumen tersebut, keningnya semakin berkerut saat membaca. Itu adalah pemberitahuan pembayaran yang terlambat, ancaman penyitaan, dan surat dari bank lokal yang memberitahukan tentang penolakan pinjaman. "Bima, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa keadaan seburuk ini?" tanyanya, merasakan campuran kekhawatiran dan frustasi. Bima menghela napas dalam-dalam, mengusap rambutnya dengan gerakan lelah. "Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Kamu sudah harus beradaptasi dengan begitu banyak perubahan. Lagi pula, ini masalahku, bukan masalahmu." Sari merasakan tusukan rasa sakit mendengar kata-katanya. "Kupikir kita sudah sepakat bahwa kita sama-sama terlibat dalam hal ini. Masalahmu adalah masalahku sekarang, suka atau tidak." Bima menatapnya terkejut, senyum kecil terbentuk di bibirnya. "Kamu benar. Maaf. Hanya saja, aku tidak pernah harus berbagi kekhawatiran ini dengan siapapun sebelumnya." Sari mengangguk memahami. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengenal Bima sebagai pria yang bangga, namun penuh kasih, seseorang yang memikul beban dunia di pundaknya tanpa mengeluh. "Baiklah, mari kita bagikan sekarang," kata Sari dengan mantap. "Ceritakan semuanya padaku. Aku ingin tahu persis apa yang kita hadapi." Selama jam berikutnya, sementara matahari mulai muncul di Cakrawala, Bima menjelaskan situasi keuangan peternakan. Panen buruk beberapa tahun terakhir, dikombinasikan dengan jatuhnya harga produk pertanian, telah membuat peternakan diambang kebangkrutan. Bank menolak memberikan pinjaman lagi dan pemasok mulai menuntut pembayaran di muka. Sari mendengarkan. Dengan seksama, pikirannya bekerja dengan cepat. Saat Bima berbicara, dia mulai melihat pola, membentuk ide. "Bima," interupsinya tiba-tiba, "pernahkah kamu mempertimbangkan untuk diversifikasi? Maksudku selain tanaman tradisional." Bima menatapnya dengan penasaran. "Apa maksudmu?" "Ya, aku telah membaca tentang pertanian berkelanjutan dan produk organik. Ada pasar yang berkembang untuk jenis produk itu dan margin keuntungannya jauh lebih tinggi." Bima tampak berpikir. "Aku pernah mendengar tentang itu, tapi selalu tampak terlalu berisiko untuk mengubah apa yang telah kita lakukan selama beberapa generasi." Sari mencondongkan tubuh ke depan, matanya bersinar dengan antusiasme. "Tapi itulah intinya. Dunia berubah dan kita harus beradaptasi. Selain itu, aku tidak menyarankan kita mengubah semuanya sekaligus. Kita bisa mulai dengan sebagian kecil tanah, sebagai eksperimen." Seiring diskusi mereka, matahari naik di langit, memandikan dapur dengan cahaya keemasan. Sari dan Bima begitu asyik dalam percakapan mereka sehingga tidak memperhatikan berlalunya waktu. Untuk pertama kalinya, mereka bekerja sama sebagai tim yang sebenarnya. Pengalaman dan perspektif mereka yang berbeda saling melengkapi dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan beberapa bulan lalu. Sementara itu, beberapa kilometer jauhnya, di mewahnya kediaman Wijaya, Kartika bersiap untuk memulai fase berikutnya dari rencananya. Duduk di kantornya, dia meninjau serangkaian dokumen hukum dengan pengacaranya, pria berpenampilan serius bernama Ridwan Putra. "Apakah Anda yakin ingin melanjutkan ini, Nyonya Wijaya?" tanya Ridwan, suaranya syarat dengan kekhawatiran. Sekali,
Kita memulai proses ini, tidak ada jalan kembali. Kartika mengangkat pandangannya dari kertas, matanya bersinar dengan tekad dingin. Sangat yakin Ridwan, Sari sudah punya waktu lebih dari cukup untuk dewasa di peternakan menyedihkan itu. Saatnya dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah memiliki kendali atas perusahaan Wijaya. Ridwan perlahan mengangguk. Baiklah, saya akan mengajukan petisi untuk membatalkan wasiat Tuan Wijaya besok pagi. Berdasarkan informasi yang Anda berikan, kita memiliki kasus yang kuat untuk berargumen bahwa Sari tidak memiliki hak hukum atas warisan tersebut. Kartika tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Bagus sekali, dan ingat Ridwan, kerahasiaan mutlak. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini sampai terlambat bagi Sari untuk melakukan sesuatu. Sementara Ridwan mengumpulkan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, Kartika bangkit dan mendekati jendela. Dia melihat ke arah taman luas kediaman, memikirkan bagaimana dia sampai pada titik ini. Dia ingat hari ketika dia bertemu Hendra Wijaya, ayah Sari. Dia adalah wanita ambisius muda yang bekerja sebagai asisten pribadinya. Hendra adalah pria yang kuat karismatik, dan Kartika jatuh cinta setengah mati padanya. Atau setidaknya itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Kenyataannya adalah Kartika telah jatuh cinta pada gagasan kekuasaan dan kekayaan yang diwakili Hendra. Ketika dia melamarnya setelah kematian istri pertamanya, Kartika melihat kesempatannya untuk naik dalam skala sosial dan memastikan masa depannya. Yang tidak dia harapkan adalah Sari. Gadis itu saat berusia 5 tahun adalah pengingat konstan bahwa Kartika tidak akan pernah benar-benar menjadi yang pertama di hati Hendra. Seiring Sari tumbuh besar, Kartika melihat bagaimana Hendra memujanya, bagaimana dia berencana meninggalkan seluruh kerajaan Wijaya kepada putri tercintanya. Kepahitan dan kecemburuan tumbuh di hati Kartika selama bertahun-tahun. Ketika Hendra meninggal secara tiba-tiba, meninggalkan Sari sebagai satu-satunya ahli warisnya, Kartika bersumpah akan melakukan semua yang mungkin untuk memastikan kekayaan Wijaya tetap di tangannya. Suara teleponnya menariknya dari kenangan. Itu adalah pesan dari informannya di desa dekat peternakan Bima. Nona Sari dan Tuan Bima terlihat di koperasi pertanian lokal. Mereka tampaknya mendiskusikan metode pertanian baru. Kartika mengerutkan dahi. Ini bukan yang dia harapkan. Sari seharusnya menderita, bukan beradaptasi. Sejenak dia merasakan tusukan keraguan. Apakah dia meremehkan anak tirinya? Dia menggelengkan kepala, menyingkirkan pikiran itu. Tidak masalah. Dengan dokumen yang akan diajukan Ridwan besok, segera Sari akan menemukan dirinya tanpa apapun. Tanpa kekayaan Wijaya, tanpa peternakan, tanpa apapun. Nikmati petualangan pedesaan kecilmu selagi bisa. Sayang, gumam Kartika, senyum kejam melengkung di bibirnya. Karena segera, duniamu akan runtuh di sekelilingmu. Kembali di peternakan, tidak menyadari rencana Kartika, Sari, dan Bima menghabiskan sisa hari bekerja pada rencana baru mereka. Mereka mengunjungi berbagai area properti, mendiskusikan lahan mana yang mungkin cocok untuk memulai eksperimen mereka dengan tanaman organik. Seiring matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa oranye dan merah muda, mereka duduk di teras belakang rumah, lelah tapi puas dengan kemajuan hari itu. Kamu tahu, kata Bima, menatap Sari dengan campuran kekaguman dan rasa terima kasih. Ketika kamu tiba di sini, aku tidak pernah membayangkan kamu akan menjadi bagian yang vital dari peternakan ini. Terima kasih, Sari, karena tidak menyerah, karena membantuku melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Sari merasa wajahnya memerah di bawah tatapan intens Bima. Terima kasih Bima, karena sabar denganku, karena mengajariku banyak hal. Tidak pernah kupikir akan mengatakan ini, tapi aku senang berada di sini. Sejenak mereka saling memandang, sebuah pengertian tanpa kata berlalu di antara mereka. Kemudian, hampir tanpa sadar, Bima condong ke depan. Sari menahan napas, jantungnya berdetak cepat di dadanya. Momen itu terganggu oleh suara kendaraan yang mendekat. Keduanya segera memisahkan diri, seperti remaja yang tertangkap basah oleh orang tua mereka. Kita mengharapkan seseorang, tanya Sari, mencoba menenangkan napasnya yang cepat. Bima mengerutkan dahi berdiri.
Tidak, yang aku tahu. Mereka menuju ke depan rumah tepat ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu masuk. Sari merasa jantungnya berhenti ketika dia melihat siapa yang keluar dari kendaraan. Kartika, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Kartika Wijaya, berpakaian sempurna dengan setelan desainer, berjalan ke arah mereka dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Sari, sayang," katanya, suaranya manis tapi dengan nada jahat di bawahnya. "Tidakkah kamu akan menyapa ibu tirimu?" Sari melangkah maju, secara naluriah menempatkan diri antara Kartika dan Bima. "Apa yang kamu lakukan di sini, Kartika?" Senyum Kartika melebar, mengirimkan getaran di punggung Sari. "Oh, sayang, apakah itu cara menyapa wanita yang membesarkanmu? Terutama ketika aku membawa berita yang begitu menarik." Sari merasakan tangan Bima di punggungnya, gerakan diam mendukung. Dia berdiri tegak menghadapi Kartika dengan tekad yang tidak dia tahu dia miliki. "Berita apa?" tanyanya, suaranya mantap meskipun takut yang dia rasakan di dalam. Kartika mengeluarkan amplop dari tasnya dan mengibaskannya di depan Sari. "Kurasa sudah waktunya kamu mengetahui kebenaran tentang masa lalumu, sayang, dan tentang masa depanmu." Sementara matahari terbenam di cakrawala, memandikan adegan dengan cahaya kemerahan, Sari merasa dunia berhenti di sekelilingnya. Apapun isi amplop itu, dia tahu itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keheningan yang mengikuti kata-kata Kartika begitu pekat sehingga hampir bisa dipotong dengan pisau. Sari menatap amplop di tangan ibu tirinya, pikirannya berlari dengan semua kemungkinan tentang apa yang mungkin dikandungnya. "Apa itu?" akhirnya dia bertanya, suaranya hampir berbisik. Kartika tersenyum, senyum dingin dan penuh perhitungan yang tidak mencapai matanya. "Oh sayang, mengapa kita tidak masuk dan membicarakannya seperti keluarga? Bagaimanapun itulah kita, bukan?" Sari merasakan tangan Bima di punggungnya, pengingat diam bahwa dia tidak sendirian. Dia berdiri tegak, menghadapi Kartika dengan tekad yang tidak tahu dia miliki. "Apapun yang ingin kamu katakan, Kartika, kamu bisa mengatakannya di sini dan sekarang," kata Sari, suaranya lebih mantap daripada yang dia rasakan. Kartika mengangkat alis, senyumnya menjadi lebih dingin. "Seperti yang kamu inginkan, sayang. Selalu tidak sabar." Dia membuka amplop dan mengeluarkan sekumpulan dokumen. "Kamu tahu, aku selalu bertanya-tanya mengapa kamu tidak mirip sama sekali dengan ayahmu. Ternyata ada alasan yang sangat bagus untuk itu." Sari merasa jantungnya berpacu. "Apa maksudmu?" Kartika menyodorkan dokumen-dokumen itu. "Kamu diadopsi, Sari. Ayahmu mengambilmu dari panti asuhan ketika kamu masih bayi. Ini adalah surat-surat adopsi." Dunia seolah berhenti di sekitar Sari. Dia mengambil dokumen dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri kata-kata yang mengkonfirmasi apa yang baru saja dikatakan Kartika. Dia merasa sulit bernapas bahwa tanah bergerak di bawah kakinya. Ini tidak mungkin benar, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Kartika tertawa tanpa humor. "Oh, tapi itu benar, sayang. Dan itu belum semuanya. Lihat, menurut hukum negara kita, anak adopsi tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak biologis, kecuali secara eksplisit ditentukan dalam wasiat. Dan coba tebak, ayahmu lupa membuat klarifikasi kecil itu." Sari mengangkat pandangannya dari dokumen, keterkejutan memberi jalan bagi kemarahan. "Apa yang kamu katakan, Kartika?" "Aku mengatakan, Sari sayang, bahwa kamu tidak memiliki hak hukum atas kekayaan Wijaya. Semua perusahaan properti, semuanya sekarang milikku." Bima melangkah maju, menempatkan diri di samping Sari. "Itu tidak mungkin. Tuan Wijaya mencintai Sari, semua orang tahu itu. Dia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi." Kartika berbalik ke arah Bima, matanya bersinar dengan kejahatan. "Ah, si peternak pemberani datang menyelamatkan. Betapa mengharukan. Tapi aku takut cinta tidak berarti apa-apa di hadapan hukum. Aku telah mengajukan petisi untuk membatalkan wasiat Hendra pagi ini. Dalam beberapa minggu, semuanya akan resmi menjadi milikku." Sari merasa kakinya lemah. Bima menahannya, mencegahnya jatuh. "Kenapa, Kartika?" Sari akhirnya bertanya. Suaranya pecah oleh emosi. "Kenapa sekarang?
Kenapa melakukan semua ini? Kartika mendekat, wajahnya beberapa sentimeter dari Sari. Karena kamu tidak pernah lebih dari penghalang bagiku, sayang. Pengingat konstan bahwa tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak akan pernah menjadi yang pertama di hati Hendra. Tapi sekarang akhirnya aku akan memiliki semua yang layak ku dapatkan. Dengan kata-kata itu Kartika berbalik dan mulai berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, dia berbalik sekali lagi. Oh, dan satu hal lagi, hipotek peternakan kecil yang indah ini juga atas namaku sekarang. Kalian punya waktu seminggu untuk mengosongkannya. Selamat tinggal, sayang. Mobil Kartika menjauh, meninggalkan awan debu dan dua hati yang hancur. Sari roboh dalam pelukan Bima, air mata akhirnya mengalir bebas. Bima menahannya dalam diam, pikirannya sendiri berusaha memproses semua yang baru saja terjadi. Hari-hari berikutnya adalah pusaran emosi dan aktivitas frenetik. Sari dan Bima dengan putus asa mencari cara untuk melawan tindakan Kartika. Mereka berkonsultasi dengan pengacara, meninjau dokumen lama, mencari apapun yang dapat membantu mereka memprotes petisi Kartika. Tapi dengan setiap pintu yang tertutup, dengan setiap harapan yang memudar, Sari merasa bagian dari dirinya mati. Pengungkapan adopsinya telah mengguncang fondasi identitasnya, dan kehilangan yang akan datang dari semua yang pernah dia kenal membuatnya merasa terombang-ambing. Suatu malam, sementara Sari duduk di teras belakang, menatap bintang-bintang dan merasa lebih tersesat daripada sebelumnya, Bima bergabung dengannya. Dia duduk di sampingnya dalam diam, menawarkan kehadirannya sebagai penghiburan. "Kamu tahu," kata Sari setelah diam yang panjang, "aku selalu tahu Kartika tidak menyukaiku, tapi tidak pernah kubayangkan dia akan pergi sejauh ini." Bima mengambil tangannya menggenggamkan jari-jarinya dengan jari Sari. "Aku sangat menyesal, Sari. Aku berharap bisa melakukan lebih banyak untuk membantu." Sari menatapnya, senyum sedih kecil di bibirnya. "Kamu telah melakukan lebih dari yang kamu kira, Bima. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan menghadapi semua ini." Mereka saling menatap, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah memudar. Perlahan hampir seperti mimpi mereka saling mendekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut, penuh pengertian, penghiburan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum berani mereka namakan. Ketika mereka berpisah, Sari menyandarkan kepalanya di bahu Bima. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara pelan. Bima memeluknya erat. "Aku tidak tahu. Tapi apapun itu kita akan menghadapinya bersama. Aku berjanji." Sementara itu, di kediaman Wijaya, Kartika merayakan kemenangan yang akan datang. Dikelilingi oleh harta mewah yang segera akan resmi menjadi miliknya, dia merasa mabuk kekuasaan. Namun, perayaannya terganggu oleh panggilan telepon. Itu adalah Ridwan, pengacaranya. "Nyonya Wijaya," kata Ridwan, suaranya tegang. "Kita punya masalah." Kartika merasa euforianya memudar. "Masalah apa?" "Seseorang telah mengajukan keberatan terhadap petisi kita untuk membatalkan wasiat. Seseorang yang mengaku memiliki bukti bahwa Tuan Wijaya memang menentukan bahwa Sari harus mewarisi semuanya terlepas dari status adopsinya." Kartika merasa darahnya membeku di pembuluh darah. "Siapa?" tuntutnya. "Siapa yang berani menghalangi jalanku?" Ada momen diam di telepon sebelum Ridwan menjawab. "Dewi Susanti, mantan sekretaris Tuan Wijaya." Kartika hampir menjatuhkan telepon. Dewi Susanti. Nama yang tidak dia dengar selama bertahun-tahun. Seorang wanita yang Kartika yakini telah dia singkirkan dari persamaan sejak lama. "Tidak mungkin," bisik Kartika. Dia tidak bisa." "Saya takut dia bisa, Nyonya Wijaya," kata Ridwan. "Dan ada lagi. Dewi mengatakan dia memiliki bukti tidak hanya tentang wasiat, tetapi tentang hal-hal lain. Hal-hal yang menurutnya bisa membawa kita semua ke penjara." Kartika merasa dunia runtuh di sekitarnya. Seluruh rencana hati-hatinya, bertahun-tahun manipulasi dan kebohongan, berada dalam bahaya terbongkar. "Temukan dia," perintahnya. Kepada Ridwan, suaranya gemetar karena marah. "Temukan dan pastikan dia tidak pernah bisa bicara."
Saat menutup telepon, Kartika melihat potret Hendra Wijaya yang tergantung di atas perapian. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa takut. Takut kehilangan segalanya, takut kejahatannya terungkap. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya dariku, gumamnya, matanya bersinar dengan tekad yang garang. Tidak sekarang, tidak ketika aku begitu dekat. Beberapa kilometer jauhnya, di apartemen kecil di kota, seorang wanita tua melihat keluar jendela, setumpuk dokumen lama di tangannya. Dewi Susanti tahu dia baru saja memicu badai, tapi setelah bertahun-tahun diam dan rasa bersalah, akhirnya dia siap menghadapi konsekuensi dari kebenaran. Sudah waktunya, Hendra, katanya pelan, seolah berbicara dengan teman lama. Sudah waktunya putrimu tahu seluruh kebenaran. Sementara malam berlanjut, benang-benang takdir mulai terjalin. Sari berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia yang tiba-tiba tampak asing. Bima bertekad melindungi wanita yang melawan segala rintangan telah dia cintai. Kartika bersedia melakukan segalanya untuk mempertahankan kerajaan kebohongannya. Dan Dewi, pembawa rahasia yang memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Badai mendekat, dan tidak ada yang siap menghadapi pengungkapan yang akan dibawanya. Pagi hari datang dengan kelabu dan hujan seolah langit sendiri mencerminkan kekacauan emosional yang mendekat. Sari terbangun dengan suara hujan yang mengetuk atap peternakan, matanya bengkak oleh malam lain penuh air mata dan mimpi gelisah. Di sampingnya, Bima tidur nyenyak, lengannya melindungi memeluk dia. Sari memandangnya dengan campuran kelembutan dan rasa bersalah. Di tengah semua kekacauan, entah bagaimana mereka menemukan penghiburan satu sama lain, tapi berapa lama lagi mereka bisa mempertahankan gelembung kedamaian ini. Dengan hati-hati, agar tidak membangunkan Bima, Sari bangkit dan menuju dapur. Saat menyiapkan kopi, pikirannya berkelana tentang peristiwa beberapa hari terakhir. Pengungkapan adopsinya, pengkhianatan Kartika, kehilangan yang akan datang dari semua yang pernah dia kenal, semuanya tampak terlalu berat untuk ditanggung. Suara mobil yang mendekat menariknya dari lamunan. Mengerutkan dahi, Sari melongok keluar jendela. Mereka tidak mengharapkan tamu, terutama tidak sepagi ini. Untuk kejutannya, dia melihat seorang wanita tua keluar dari taksi. Wanita itu berambut abu-abu dan berpostur anggun, melihat sekeliling dengan ekspresi nostalgia sebelum menuju ke pintu depan. Sari membuka pintu sebelum wanita itu bisa mengetuk. "Bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya bercampur rasa ingin tahu dan hati-hati. Wanita itu menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Sari," katanya lembut, "kamu sudah tumbuh begitu besar. Kamu sangat mirip ibumu." Sari melangkah mundur terkejut. "Siapa? Anda? Bagaimana Anda mengenal ibuku?" Wanita itu tersenyum sedih. "Namaku Dewi Susanti. Aku dulu sekretaris ayahmu selama bertahun-tahun, dan aku datang untuk menceritakan kebenaran, seluruh kebenaran." Pada saat itu, Bima muncul di belakang. Sari terkejut oleh suara. "Semua baik-baik saja?" tanyanya, menempatkan tangan pelindung di bahu Sari. Sari perlahan mengangguk, tanpa mengalihkan pandangan dari Dewi. "Aku harap begitu," katanya. "Silakan masuk. Kurasa kita punya banyak hal untuk dibicarakan." Sementara itu, di kediaman Wijaya, Kartika mondar-mandir dengan panik di kantornya. Dia telah menghabiskan malam tanpa tidur, mencoba putus asa menemukan Dewi Susanti sebelum dia bisa mencapai Sari. "Bagaimana mungkin kalian belum menemukannya?" teriaknya ke telepon. Dia seorang wanita tua, demi Tuhan. Di ujung lain saluran, Ridwan berusaha menenangkannya. "Kami melakukan semua yang kami bisa, Nyonya Wijaya. Kami telah memeriksa semua hotel di kota, tapi tidak ada jejaknya." Kartika menutup telepon dengan marah. Dia mendekati bar dan menuangkan segelas whisky. Tangannya sedikit gemetar. Seluruh rencana hati-hatinya, bertahun-tahun manipulasi dan kebohongan, akan segera hancur. Kembali di peternakan, Sari, Bima, dan Dewi duduk mengelilingi meja dapur. Suasananya tegang dengan ketegangan dan antisipasi. Dewi mengeluarkan amplop tebal dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Di sini semuanya," katanya. "Surat, dokumen, foto,
Bukti bahwa ayahmu selalu ingin kamu mewarisi segalanya, Sari, terlepas dari status adopsimu. Sari mengambil amplop dengan tangan gemetar. Kenapa, tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Kenapa menunggu sampai sekarang untuk memberitahuku semua ini? Dewi menundukkan pandangan, rasa bersalah jelas di wajahnya. Aku takut, nakunya. Kartika, dia wanita berbahaya. Setelah kematian ayahmu, dia mengancamku. Dia bilang jika aku bicara, dia akan menghancurkanku. Dan aku percaya padanya. Bima mengerutkan dahi. Apa yang berubah? Aku sekarat, kata Dewi sederhana. Kanker. Dokter bilang aku hanya punya beberapa bulan. Dan aku sadar aku tidak bisa membawa rahasia ini ke kubur. Sari berhak tahu kebenaran. Sari mulai memeriksa dokumen. Matanya terbuka semakin lebar dengan setiap halaman yang dia baca. Ada surat-surat dari ayahnya, mengekspresikan cintanya tanpa syarat untuknya. Dokumen hukum yang jelas menetapkan haknya atas warisan. Dan kemudian, sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Ini tidak mungkin benar, bisiknya. Dewi mengangguk dengan khidmat. Aku takut itu benar, sayang. Kartika tidak hanya mencoba mencuri warisanmu. Dia bertanggung jawab atas kematian ayahmu. Bima terkesiap, mencondongkan tubuh untuk membaca dokumen yang dipegang Sari. Itu adalah laporan medis, hasil laboratorium. Semua menunjukkan bahwa Hendra Wijaya telah diracuni perlahan-lahan selama berbulan-bulan. Kartika meracuninya, kata Dewi. Suaranya pecah oleh emosi. Ayahmu mulai curiga menjelang akhir. Dia memintaku untuk menyelidiki secara rahasia, tapi sebelum kami bisa melakukan sesuatu, dia pergi. Sari berdiri dengan tiba-tiba, kursi jatuh ke lantai di belakangnya. Kita harus membawa ini ke polisi, sekarang. Bima berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku bersamamu, katanya sederhana. Saat mereka bersiap untuk pergi, suara ban berdecit memperingatkan mereka. Melalui jendela, mereka melihat beberapa mobil hitam mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu Kartika, kata Sari, suaranya bercampur ketakutan dan tekad. Entah bagaimana dia pasti tahu Dewi ada di sini. Dewi bangkit, wajahnya pucat namun tegas. Pergilah, katanya pada Sari. Bawa dokumen-dokumen ini ke polisi. Aku akan menahan mereka di sini. Tidak, kata Bima dengan tegas. Kami tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Sari mengangguk, kekuatan baru muncul dalam dirinya. Kita lebih kuat bersama. Kita akan menghadapi ini sebagai keluarga. Sementara mobil-mobil berhenti di depan rumah, Sari, Bima, dan Dewi bersiap untuk konfrontasi. Terakhir, Kartika keluar dari mobil pertama. Wajahnya berkerut oleh kemarahan. Kau, teriaknya, menunjuk Dewi. Pengkhianat, berani-beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Sari melangkah maju, menempatkan diri antara Kartika dan Dewi. Sudah berakhir, Kartika. Kami tahu kebenarannya, semuanya. Kartika tertawa, suara dingin tanpa humor. Dan apa yang akan kamu lakukan tentang itu, sayang? Lari ke polisi. Kamu pikir mereka akan percaya padamu? Aku Kartika Wijaya. Aku punya koneksi kekuasaan. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu salah, kata Bima, bergabung dengan Sari. Dia adalah Sari Wijaya, pewaris sejati Hendra Wijaya, dan dia memiliki bukti semua kejahatanmu. Pada saat itu, suara sirene memenuhi udara. Mobil polisi muncul di cakrawala, mendekat dengan cepat. Kartika memucat, melangkah mundur. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Sudah berakhir, Kartika, kata Sari, suaranya mantap. Saatnya kamu membayar untuk semua yang telah kamu lakukan. Sementara polisi tiba dan Kartika ditangkap, Sari berbalik ke arah Bima dan Dewi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasakan kedamaian dan rasa memiliki. Terima kasih, katanya, air mata lega dan syukur memenuhi matanya. Kepada kalian berdua, karena berdiri di sampingku, karena membantuku menemukan kebenaran. Bima memeluknya erat. Aku akan selalu ada di sini untukmu, Sari. Aku mencintaimu. Sari menatapnya, senyum menerangi wajahnya. Aku juga mencintaimu, Bima. Dan sekarang aku mengerti bahwa rumahku bukanlah kediaman mewah atau kekayaan.
Rumahku adalah kamu, peternakan ini, kehidupan yang telah kita bangun bersama. Dewi menatap mereka dengan sayang. Ayahmu akan sangat bangga padamu, Sari. Kamu telah menghadapi kesulitan dengan anggun dan kekuatan. Kamu benar-benar putrinya. Sementara matahari mulai muncul di antara awan, menghalau hujan, Sari merasa sebuah bab baru dalam hidupnya dimulai. Satu yang penuh cinta, kebenaran dan janji masa depan yang cerah. Setahun kemudian peternakan Wijaya Santoso berkembang. Sari dan Bima telah mengubah properti menjadi bisnis pertanian organik yang makmur, menggunakan pengetahuan Sari tentang keuangan dan pengalaman Bima di lapangan. Kekayaan Wijaya, sekarang secara hukum di tangan Sari, digunakan untuk membantu peternakan keluarga lain yang kesulitan dan untuk mendanai program pendidikan pertanian berkelanjutan. Kartika, dihukum atas kejahatannya, akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, akhirnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dewi meskipun melemah oleh penyakitnya, menemukan kedamaian dalam bulan-bulan terakhirnya, dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang keluarga yang telah dia bantu untuk bersatu kembali. Dan pada suatu sore musim semi yang cerah, di bawah pohon yang sama, di mana mereka pernah berbagi ciuman pertama mereka, Sari dan Bima menikah, dikelilingi oleh teman, keluarga, dan pekerja peternakan yang telah menjadi keluarga pilihan mereka. Sementara matahari terbenam di Cakrawala, melukis langit dengan nuansa emas dan merah muda, Sari melihat sekelilingnya. Kepada Bima, pria yang telah mengajarinya arti sebenarnya dari cinta dan ketekunan. Kepada peternakan, yang telah menjadi rumah sejatinya. Dan kepada masa depan, cerah dan penuh kemungkinan. Sari Wijaya, yang dulunya pewaris enggan, sekarang